Shalom saudara. Puji Tuhan ketemu lagi. Waktu begitu cepat ya. Seperti baru kemarin aja saya bicara di sini. Dan ini mengingatkan kita semua. Hari ini kita masih berkumpul di sini. Kemarin kita masih berkumpul di sini juga. Jangan kaget, tiba-tiba kita berkumpul di tempat lain. Kita beribadah di tempat lain. Tempat yang Tuhan janjikan. Nah, saya percaya di sana kita semua akan ketemu, kita akan ngumpul semua. Gak ada satupun yang terhilang. Percaya? Amin. Terakhir saya bicara sini, saya bicara tentang kerajaan imam. Ya, bahwa Tuhan mendirikan kerajaan imam. Kenapa sampai Tuhan begitu antusias mendirikan kerajaan imam ini ya? Kalau kita lihat ceritanya, dulu ada imam pujian yang sangat mulia, namanya Lucifer. Dia dikasih kuasa begitu besar oleh surga. Dia dikasih kuasa begitu besar oleh surga. Dan saya percaya itu hal yang paling indah yang Tuhan berikan kepada dia. Jadi kasih kepercayaan untuk memimpin pujian. Bahkan kalau dia jalan, dia punya jubah itu jadi keluar alunan musik. Dan bisa kebayang nggak ya? Kalau dalam pujian, ketika terjadi pujian di surga, semua makhluk surga tersungkur di hadapan Bapa. Yang berdiri hanya siapa? Bapa dan Lucifer. Dia satu-satu yang nggak perlu tersungkur, karena dia memimpin pujian. Begitu mulianya posisinya. Dan ini, ya, ketika hal ini terus-menerus terjadi, lama-lama Lucifer merasa dirinya juga seperti Tuhan. Karena seluruh penghuni surga sujud, tersungkur di hadapan dia. Tiap kali dia memimpin pujian. Ya. Coba kita lihat di Yesaya 14. Mulai ayat yang ke-12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Berarti ada kuasa dia. Terus 13. Yesaya 14 ayat 13. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Lihat, timbul ambisi di dalam dia. Karena apa? Begitu besar kepercayaan Tuhan berikan kepada dia, begitu besar kehormatan Tuhan berikan kepada dia. 14. Yesaya 14 ayat 14. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ambisi. Kita ini harus tahu diri ya. Ada kata-kata Adonai, pernah tahu arti kata Adonai? Tuhan yang adalah Tuanku. Artinya kita hamba. Jadi kalau kita bilang Adonai, kita mengaku dia sebagai Tuhan dan kita hamba. Tapi di sini Lucifer sampai ke tingkat apa? Hendak menyamai yang maha tinggi. Dia mau jadi Tuhan. Dan ini membuat Tuhan kecewa banget ya. Coba ayat 15-nya. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Itu murka Tuhan. Gak sungkan Tuhan. Oke. Aku tahu beri kamu kepercayaan begitu besar, beri kamu kuasa. Karena aku gak sungkan buang kamu. Kalau malaikat-malaikatnya Tuhan gak sungkan, kita juga Tuhan gak sungkan. Tuhan mau mempermuliakan kita, Tuhan mau meninggikan kita, Tuhan mau mengangkat kita tinggi. Dengan satu catatan, saat. Terus kenapa Tuhan ciptakan manusia?
Kemudian Tuhan ciptakan manusia. Kenapa? Lucifer itu berdiri sebelah kanan Allah, Pak. Di sebelah kanan Bapa, Lucifer itu. Sambil memimpin pujian. Apa ucapan Tuhan bagi kita? Kamu akan berdiri sebelah kananku. Artinya kita akan ambil posisi Lucifer. Kemuliaan itu akan diberikan kepada kita. Yang tadinya diberikan kepada satu oknum. Dan Tuhan bilang apa? Aku akan ganti satu kerajaan besar. Yang semuanya dapat kemuliaan seperti itu. Dan semua akan memimpin bersama-samaku. Ya, ini skenario-nya. Maka itu ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, yang diuji adalah ketaatan. Ditaruh di Taman Eden, kasih pohon. Jangan kau makan. Satu ujiannya, ketaatan. Tapi gagal juga ini manusia. Gagal mereka di Taman Eden. Dia makan juga buah itu. Adam pertama gagal, akhirnya Adam kedua harus datang. Dan Adam kedua ini dia berfungsi sebagai imam agung. Ya, saya pernah singgung situ, kalau imam, kita berdosa, kita datang kepada imam, bawa korban. Dan imam hanya memproses korban itu. Tapi Adam kedua yang adalah imam agung kita, dia bawa korban untuk dosa-dosa kita, dirinya yang dia korbankan. Sehingga dia menjadi teladan dari keimaman itu. Dirinya yang dia taruh di altar itu jadi korban untuk kita. Bukan kita yang bawa korban. Maka itu kemudian kita semua dirayakan untuk jadi imam ya, berdasarkan Melkisedek yang saya pernah bahas dulu. Jadi Melkisedek itu telah membuka jalan. Dia menjadi imam agung yang paling layak. Nah, karena dia buka jalan, akhirnya semua imam-imam yang dia bentuk punya hak juga masuk ke situ. Kalau dulu kan imam hanya boleh masuk hanya orang Lewi dan keturunan Harun. Nah, kita bukan orang Lewi, kita bukan keturunan Harun. Maksudnya kita adalah imam-imam berdasarkan Melkisedek. Siapa Melkisedek itu? Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus membuka jalan kita untuk datang kepada Bapa. Karena apa? Yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus itu hanya imam agung. Dan imam agung itu dia berhasil membuktikan bahwa aku bisa. Ya, dia sungguh-sungguh manusia. Posisinya di dunia dia sungguh-sungguh manusia. Dia juga Allah, dia hamba, dan dia raja. Tapi sebagai manusia, dia membuktikan, aku bisa datang kepada Bapa yang Maha Kudus. Dia kasih contoh sama kita. Dan kita kemudian apa? Mengikuti jalan aja, karena dia sudah buka jalan. Ya, kalau kita menuju suatu tujuan, nggak ada jalan, kita mesti cari jalan. Tapi kalau jalan sudah dibuka, bagi kita gampang, kita akan sampai tujuan. Gak usah cari-cari jalan lagi. Gak usah pakai Google. Kenapa? Tujuan udah jelas, jalurnya udah dibuka. Ya. Jadi sini, dia dilemparkan ke neraka. Itulah kerajaanmu. Karena dia ingin menguasai yang maha tinggi. Oke, kamu jadi raja, tapi situ, di neraka. Di tempat api menyala dan tempat yang paling menjijikkan. Maka di sini ada konsep ya. Seringkali kita pikir kalau kita mati nanti, kalau kita selamat, kita ke surga, yang nggak selamat ke neraka. Neraka itu belum endingnya. Jadi kunci satu, siapa mati dalam Tuhan, dia akan ke surga. Tapi siapa mati tidak dalam Tuhan, dia ke neraka. Neraka itu apa? Kerajaan iblis. Maka itu di neraka itu ada siksaan. Iblis cemburu besar ketika lihat posisinya diambil oleh ciptaan Tuhan yang namanya manusia. Iblis nggak bisa terima. Dia dendam kesumat. Dia pikir, aku harus hancurkan. Maka itu nggak habis-habis ya, sampai hari ini kita diobok-obok sama iblis. Karena dia nggak mau kita berhasil mencapai posisi yang mulia yang Tuhan siapkan itu. Dan begitu kita masuk neraka, kita adalah anak-anak iblis. Kenapa? Kita kedapatan tidak taat. Dan di neraka, iblis ketawain kita, dia bilang, gua tipu loh.
Dan di neraka kita disikat, dihajar. Maka itu penderitaan di neraka itu bukan dari Tuhan. Tapi karena kita menyatakan diri kita sebagai anak-anak iblis, ya datanglah ke kerajaan iblis itu. Kita lebih taat untuk membuat kejahatan daripada kebaikan, daripada kebenaran. Dan di situ kemudian iblis bilang, engkau telah kutipu. Di situ kita disiksa. Bayangkan ya, berapa lama sampai kemudian nanti harus ada kerajaan 1000 tahun dulu. Di ujung kerajaan 1000 tahun itu ada tahta putih. Ya. Nah dari tahta putih itu nanti, di ujung kerajaan 1000 tahun, isi neraka dihakimi untuk kejahatannya. Dan manusia-manusia yang ada di Firdaus, itu dihakimi untuk mahkotanya. Nah, sesuai dengan mahkota kita akan digiring ke Yerusalem baru. Tapi semua yang ada di neraka, kalau kita baca di Alkitab, dilemparkan ke Gehenna. Gehenna itu api yang menyala-nyala, lautan api yang menyala-nyala. Di situ pun iblis dibakar. Jadi ending dari semuanya itu adalah Gehenna ya. Neraka bukan. Kalau Anda masuk neraka, Anda masuk kerajaan iblis. Dan Anda akan disiksa habis oleh iblis. Kenapa? Dia dendam kesumat sama kita karena kita ini dipersiapkan untuk mengambil posisi dia di surga. Ya, jadi di sini ayat 20 sampai 22. Engkau tidak akan bersama-sama dengan raja-raja itu di dalam kubur, sebab engkau telah merusak negerimu dan membunuh rakyatmu. Anak cucu orang yang berbuat jahat tidak akan disebut-sebut untuk selamanya. Jadi situ hilang semua kemuliaan kalau kita masuk ke situ. Habis semua. Semua rancangan Tuhan masa depan yang penuh harapan untuk kemuliaan Tuhan siapa bagi kita, bubar semua. Satu lagi. Dirikanlah bagi anak-anaknya tempat pembantaian oleh karena kesalahan nenek moyang mereka, supaya mereka jangan bangun dan menduduki bumi dan memenuhi dunia dengan kota-kota. Situ tempatnya benar-benar tempat celaka. Dan anak-anaknya, siapapun yang anak-anak keturunannya mengikut dia, semua berkumpul di situ. Tidak ada pengharapan lagi. Ya. Dan kita lihat, untuk itu, Tuhan dengan semangat besar ya, mengirimkan rohnya ke dunia. Roh itu penolong dan penghibur. Ya, aku pergi tapi aku kirim penolong dan penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan tinggal bersama-sama kamu. Menolong kita untuk apa? Untuk menjadi taat dan menghibur kita ketika ketaatan itu kita bayar dengan harga yang mahal. Kita melawan kedagingan kita melawan keinginan-keinginan duniawi kita. Itu beban itu. Maka itu roh menolong kita untuk paham, untuk jadi hamba yang setia, yang taat, tapi juga dia menghibur kita ketika ketaatan kita harus dibayar dengan sengsara. Ya, sengsara itu datangnya karena apa? Tuntutan daging kita, tuntutan kemanusiaan kita. Maka itu, kapan kita nggak sengsara lagi? Kapan kita bisa bahagia? Selama kamu masih hidup dalam daging, nggak ada bahagia. Bahagia nanti kalau daging udah mati. Kita akan sampai ke tempat di mana tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi duka cita. Nah itu baru bahagia. Tapi selama masih ada daging, ini rumah masalah. Kalau mau bahagia, matiin dulu daging. Selama daging masih hidup, nggak mungkin kita berbahagia. Tapi Tuhan tolong kita. Dia kasih penuntun, yaitu firman Allah. Berisi apa? Rumus-rumus supaya kita jangan jatuh dalam masalah. Kalau kita taat, 1000 rebah sebelah kanan, 10.000 sebelah kiri, kamu menonton saja. Sekalipun kau minum racun maut, kau tidak akan celaka. Jadi, Alkitab kita ini menuntun kita untuk bisa menang. Maka itu umatku binasa karena tidak berpengetahuan, kata Nabi Hosea. Kita kepengen menang, tapi kita nggak tahu rumusnya. Kenapa? Karena kita nggak memahami Alkitab. Kita nggak mendalaminya. Bagaimana kita mau menang?
Tuhan bilang, kau lebih dari pemenang kalau engkau taat sama firman ini. Kau jalani semua, nggak ada yang bisa menyentuh kamu, nggak ada yang bisa macam-macam sama kamu. Karena itu janji. Nah sekarang kita ada berada di akhir zaman ya. Berada di akhir zaman. Di mana sebentar lagi semua janji-janji Tuhan digenapi. Di mana kemudian kita akan benar-benar menjadi membangun suatu kerajaan imam. Kita akan berfungsi di dalam situ. Kita akan menjalaninya. Dan kita akan dipermuliakan. Kita lihat di janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28. Yoel 2 ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Kapan ini? Di akhir zaman. Dan kita ada di sini. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Satu lagi. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Siap jemaat di sini? Terima roh itu. Amin ya. Tuhan mau menuai. Di akhir zaman Tuhan curahkan kuasa yang begitu luar biasa. Belum pernah terjadi di dunia. Begitu hebatnya pencurahan Roh Kudus itu. Kenapa? Tuhan mau tuai sebanyak mungkin di akhir zaman. Tapi yang jadi pertanyaan, penuainya siap nggak? Imam-imam ini siap nggak? Waktu itu kita mengucap syukur ya. Kalau kita ketemu gereja dan di gereja itu kita diajar ya dengan tempaan ya. Biarpun nggak enak tuh kita jalanin aja. Ya, kalau kita mau jadi atlet yang hebat, kita mesti push up, nggak enak itu. Kita mesti lari pagi, nggak enak itu. Tapi habis itu kita akan berprestasi. Nah gitu juga imam-imam zaman sekarang ini, Anda akan mengalami tempaan. Dalam wujud apa tempaan itu? Masalah. Maka itu kalau ada masalah jangan ngeluh. Kenapa? Ada Tuhan di situ. Jika Tuhan besertaku, siapa lawanku? Ya? Buktinya apa? Sampai hari ini semuanya segar-segar ya, bisa keluar dari masalah. Karena siapa? Karena gagah perkasamu? Tidak, karena Tuhan menyertaiku. Kekuatanku datang dari Dia yang menyertaiku. Ini proses latihan. Karena nanti di akhir zaman, saya sudah singgung di khotbah sebelumnya, hari-hari yang jahat itu akan datang. Lebih ganas lagi. Nah kalau sekarang kita udah cengeng, gimana kita kalau kita mau nanti hari-hari yang ganas itu? Sama saudara aja kita udah nggak bisa percaya. Di situ dikatakan bahwa orang tua bisa membantai anaknya, anak bisa membantai orang tua. Orang-orang yang kita kasih udah nggak bisa dipegang lagi kata-katanya. Siap nggak kita untuk menghadapi situasi kayak gitu? Karena itu kalau nggak sampai kayak gitu, itu bukan hari yang jahat namanya. Hari yang jahat itu semuanya jahat, nggak ada yang baik. Dan kemarin saya udah ingatkan kan, jemaat, kita ini ada di hari yang jahat. Kita tidak diangkat sebelum hari yang jahat. Karena dari situlah ujian iman kita. Di situlah kita dinyatakan layak atau tidak layak jadi masuk perkawinan anak domba. Maka itu Tuhan bilang apa? Dia curahkan kuasanya demikian rupa sampai kemudian apa? Pada bisa bernubuat, anak-anak bernubuat. Orang-orang tua dapat penglihatan-penglihatan, dapat mimpi-mimpi. Saya nggak tahu berapa banyak di sini ya yang pernah di survei nggak sini apa? Berapa banyak punya karunia? Karunia si ini apa? Karunia sini apa? Karunia siapa? Dan kemudian apa? Berapa banyak kemudian diberdayakan? Dan kemudian aktif dalam pelayanan.
Saya rasa ada bagusnya kalau karunia di sini muncul ya. Nggak terpendam aja gitu. Punya karunia tapi nggak aktif. Punya karunia tapi udah pasif aja. Semua sibuk-sibuk. Kita pasif aja. Padahal kita dengar suara Tuhan. Padahal kita dapat penglihatan. Tapi kita pasif. Saya berdoa, saya mohon. Semua yang punya karunia di sini aktif muncul ke permukaan. Bergandengan tangan, saling mengingatkan, saling menguatkan, saling mendoakan. Itu baru kuat namanya. Jadi kunci satu, kita nggak mengadakan Pak Gembala aja. Tapi semua bisa menjadi penopang. Semua sama mampunya. Kita bukan bayi-bayi. Tapi kita adalah laskar Kristen, sungguh-sungguh laskar Kristen yang bisa bertempur, bisa berperang. Kalau ada saudara kita ada kesulitan, kita bisa bantu mengatasi. Ini hal-hal yang perlu bertumbuh ya, dalam kebersamaan, dalam unity, dalam gereja ini ya. Karena apa? Ini yang mau berangkat ke situ kan satu rombongan ini kan. Bergandengan tangan dong kalau rombongan. Satu rubuh semua. Tapi kalau semuanya saling menguatkan, kapan rubuhnya? Ya jadi ini hal-hal kayak gini mesti dibangun jadi suatu budaya ya. Bahwa yuk kita sama-sama mesti kuat, kita sama-sama mesti menang. Dan kita lihat ya, ketika Tuhan bikin janji, itu unik. Ada janji yang langsung digenapi. Yang instan. Tuhan ngomong, langsung digenapi. Ya misalnya ada orang kusta itu kan, Tuhan bilang apa? Basuh apa mukamu di kolam Siloam itu. Nah begitu dia basuh, instan. Sembuh. Nah ada yang butuh waktu. Tuhan bilang sama Abraham, kamu akan punya anak. Berapa lama Abraham menunggunya? 25 tahun. Ada yang sabar di sini tuh nunggu itu kalau ada janji gitu. Jangan habis itu kita pikir, nggak terjadi janji ini. Dan ada yang lebih gila lagi. Ada yang sampai hari nggak digenapi. 2000 tahun. Bahkan 6000 tahun. Apa janjinya? Aku datang segera. Belum jadi sampai hari ini. Tapi itu tetap janji. Dan Tuhan nggak pernah ingkar janji. Aku datang segera. Dari dulu, dari perjanjian lama sudah ada itu. Aku datang segera. Bu, sabar. Ya, Tuhan nggak pernah ingkar janji. Tuhan selalu ya dan amin tuh janji-janjinya. Mudah-mudahan ya, kita adalah generasi yang akan melihat aku datang segera itu. Betapa bahagianya. Kalau itu memang terjadi. Kita lihat Tuhan turun di Bukit Zaitun. Kita lihat Tuhan dan pasukan malaikatnya turun. Perang Armageddon. Mungkin CNN liput itu perang itu semua. Kita nonton semua. Benar nih Alkitab digenapi. Kita lihat bagaimana antikris bangkit. Kita lihat bagaimana kemudian antikris itu mati. Bisa bangkit lagi. Saya yakin itu akan muncul live nanti. Nah kita adalah saksi-saksi mata, puji Tuhan ya. Bertahan. Bilang Tuhan aku saksi hidup melihat akhir zaman itu. Dan itu satu ini sendiri ya, suatu kemuliaan sendiri itu bisa menjadi saksi itu menjadi orang yang ambil bagian ya. Kita ada sampai hari ini kan orang-orang yang waktu perang kemerdekaan itu kan para veteran kan. Itu dirayakan terus tiap 17 Agustus. Nah, karena saksi mata kemerdekaan. Nah, gimana kalau kita saksi mata kedatangan Tuhan? Ya, kita ada orang-orang yang akan terhormat. Kenapa? Kita nih orang yang menyaksikan sendiri. Bagaimana firman itu janji Tuhan digenapi. Bagaimana Tuhan turun dengan pasukannya. Ya. Jadi di sini. Kenapa kita hidup sebagai Kristen? Dan kita harus berpegang kepada janji. Kita lihat di 1 Petrus 1 ayat 3.
Hari ini karena ini pembelajaran kitab, kita bacanya panjang-panjang nih ayat. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh harapan. Siapa ketemu Yesus, dia hidup. Makanya ini disebut buku kehidupan. Ini adalah Yesus, ini adalah kebenaran. Siapa pegang ini, hidup berdasarkan ini, dia akan hidup. Mau tidak berkuasa atasnya. 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Anda dan saya, kita semua dipilih. Berapa banyak orang di luar situ gak dipilih? Pak Jokowi gak dipilih. Tapi Anda dan saya, sesuai dengan janji ini, dipilih sesuai dengan rencana Allah. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Bapa kita dan dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus, taat kepada firman. Dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada firman. Dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Itu isi hati Tuhan, dia kepengen kasih karunia melimpah dalam hidup kita. Kasih karunia adalah semua pemberian-pemberian berkat-berkatnya. Tapi ada juga kasih setianya, penyertaannya. 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Suatu hidup yang penuh pengharapan, janji itu. 4, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Semua yang ada di surga itu hidup. Maka itu kita semua akan ke surga. Tidak ada situ kematian. Yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Semua kan awet muda di situ. Nggak perlu operasi plastik, awet muda. 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Ada kekuatan Allah yang memelihara kita, menyertai kita. Karena imanmu. Jadi, mau dipelihara kekuatan Allah? Bangkitkan iman. Karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Nah, sampai kita menantikan gitu, kita dapat kekuatan. Kenapa kalau kita nggak dapat kekuatan, hancur kita? Kenapa? Dunia akan menekan kita, dunia akan meneror kita. Tapi kita dapat kekuatan dari Allah. Dengan satu catatan. Saati firman. Kekuatan itu datang. 6. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi kalau Anda sekarang ini bermasalah, wajar nggak? Bersuka cita lah, bergembira lah. Kenapa? Ini akan membuahkan kemampuan tempur kita. Membangkitkan iman kita. Bahwa apa? Nyaris aku, tapi kan ada Tuhan, aku lolos. Bulu yang terkulai tidak akan dipatahkan. Kalau kita jatuh tidak sampai tergeletak. Kenapa? Ada tangan Tuhan di situ. 7. Maksud semua ini ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Akan dibuktikan kemurnian iman kita. Yang jauh lebih tinggi nilai daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Pakai emas kita bisa selamat masuk surga nggak? Pakai iman? Amin. Sehingga kamu memperoleh yang kemudian dengan api, diuji dengan api. Api itu masalah. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saya ngebayangannya ketika Yesus muncul, kita udah kusut dapat Yesus bilang, haleluya, lo bertahan, dia peluk kita.
Saya bangga sama kamu. Kenapa? Kamu survive. Kamu berpegang kepada firman-Mu. Dan dunia tidak bisa menyakiti kamu. Dan dia bangga banget. Dia tahu jerih letih lesu kita. Dia tahu sengsara kita. Tapi dia bilang apa? Aku lihat perjuanganmu, aku menghargainya. Karena engkau berpegang pada firman-Mu. Engkau tidak keluar dari itu. 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Lihat ya? Kita belum pernah ketemu face to face sama Tuhan. Tapi karena iman, kita percaya. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari apa yang belum kita lihat. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Maka itu sini ya, kalau ada orang Kristen, mukanya kusut terus gitu gini itu. Ada Tuhan gak? Tuhan itu sukacita. Tuhan itu damai sejahtera. Kalau kamu bilang kamu punya Tuhan, mestinya mukamu ceria. Karena dia adalah sukacita. Kalau kamu bilang kamu punya Tuhan, mestinya kamu damai hidupmu. Karena dia adalah damai sejahtera. Ya, jadi omong kosong ya, ngomong Tuhan, ngomong kusut. Kemana-mana membuat muka jelek, gak enak. Sukacita ya. Apapun yang kita lakukan, sukacita. Dunia diberkatin. Karena apa? Dunia semua lagi letih lesu. Nah, ketika orang lagi letih lesu, kita bersukacita, orang bangkit. Ya, untuk itulah kita dipanggil. Untuk membangkitkan semangat kehidupan bagi dunia ini. 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu, keselamatan jiwa kita. Ya, jadi kunci gini nih, jiwa itu apa? Jiwa itu kita punya rapor. Yang akan dihakimi lewat rapor itu adalah roh kita. Maka itu ada lagu yang Kak Erastus suka nyanyi kan, beri warna jiwaku. Ini warnanya duniawi atau warna surgawi? Kalau warna surgawi, sukacita lah. Tapi kalau warna duniawi, merengut lah. Murem lah. Terus? Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia diuntukkan bagimu. Jadi semua nabi-nabi itu bicara tentang keselamatan. Tapi mereka bertanya-tanya, model apa sih keselamatan itu? Keselamatan itu mungkin gak nangis lagi ya. Tapi kita masih nangis. Keselamatan itu mungkin gak suntuk lagi, tapi kita masih suntuk. Dan ini menjadi bahan riset bagi nabi-nabi, bagi apa semua. Keselamatan yang benar itu adalah di sono nanti kalau kita udah finish. Selama masih di dunia, keselamatan paket. Buka paketnya nanti di situ. Tapi kita udah dapat paketnya. Lagu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana dimaksud oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka. Yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan segala kemuliaan yang menyusul sesudahnya. Lihat, roh itu bilang ya, Yesus menderita. Dan habis itu, kemuliaan menyusul. Kamu akan melakukan apa yang aku lakukan, bahkan lebih, kata Yesus. Kalau aku menderita, kamu juga akan menderita. Kalau aku kemudian dapat kemuliaan, jadi mau dapat kemuliaan, siap-siap menderita. Kan itu jalur yang dijalani Yesus. Itu jalur yang dijalani Yesus. Terus, kepada mereka yang telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberikan sekarang kepada kamu dengan perantaran mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Dan malaikat-malaikat ini kepengen tahu nih, apa rahasianya, kenapa kok Tuhan begitu getol sama manusia?
Kenapa kok semua manusia diperlengkapi dengan rohnya? Begitu malaikat sendiri, Alkitab yang bilang, malaikat sendiri bertanya, siapa manusia ini di hadapan Tuhan? Bahkan mereka harus melayani kita manusia. 13. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Kasih karunia itu sudah lengkap. Kalau kita menerima kasih karunia Tuhan, sehat rohani kita, kuat kita, mampu. Ya. 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Lihat, hawa nafsu bikin kita bodoh. Nafsu pengen kaya, nafsu kepengen ini, nafsu kepengen itu bikin kita bodoh. Tapi kuncinya mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa? Tuhan gembala kita yang baik, Dia tahu apa yang kita butuhkan, Dia siapin semua yang kita butuhkan, hanya kita nggak paham. 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti yang kudus yang telah memanggil kamu. Yang manggil kita kudus, dia bilang, yuk ke rumah kita, ke rumah saya. Kalau ada seseorang ya, yang bersih banget, apik banget ya, segala sesuatu dia bikin bersih gitu, terus dia ngundang kita datang pakai sepatu kotor, boleh masuk nggak? Mungkin dianya apik, dan di sini dianya kudus. Nah kalau dia manggil kita, jadilah kudus, biar bisa menyesuaikan diri. Terus, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi situ. Dia mau menyatakan kita sebagai imam yang kudus, yang nanti bisa layak berdiri di hadapan Dia, yang nanti kemudian akan memerintah bersama-sama Dia. Nah kalau kita memerintah bersama-sama Dia, semua orang kita berdiri di depan orang, semua orang sujud. Saya nggak bisa ngebayangin ya, pemerintah model apa itu yang akan Tuhan berikan kepada kita. Apakah kita akan memerintah di dunia ini? Saya yakin lebih besar dari itu. Ini imajinasi saya aja ya. Coba lihat ke langit bintang-bintang itu berapa banyak. Itu ciptaan Tuhan semua dan itu galaksi. Tidak tertutup kemungkinan di situ ada makhluk hidup. Saya rasa mungkin di situ. Kita akan jadi raja-raja yang dibawa ke situ. Saat ini nggak masuk akal kita, tapi buktikan nanti. Kalau kita benar-benar sampai ke situ, bilang ini pernah dikhotbahin. Bukan pengkhotbah yang hebat ya, tapi roh yang bicara sama kalian. Begitu besar kemuliaan itu. Di mana apa? Galaksi yang kita jadi pemimpin dari satu galaksi. Terus, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Bapa ini tegasnya nggak main-main. Siapa salah, salah, kena. Dan kalau kita mau panggil Dia Bapa, kita mau so akrab sama Dia, pahami karakternya. Mau ke rumah Dia, pahami karakternya. Menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Jadi kunci satu, kalau Dia nggak suka sesuatu, jangan kita jalanin. Kalau Dia suka sesuatu, oke, jalanin lah. Dia akan senang, Dia punya mitra. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia. Maka ini benar ya, kita baca di Mazmur ya, takut akan Allah itu kunci. Takut akan Allah, takut akan Allah, takut akan Allah. Dan Alkitabnya gitu, jangan takut. Artinya apa? Kecuali sama Allah. Kenapa? Jika Tuhan besertaku, siapa lawanku? Maka kita membangun persahabatan bukan dengan kekuatan di dunia ini, kita membangun persahabatan dengan kekuatan surgawi, pencipta langit dan bumi. Nah, kepada Dia kita mesti takut, tapi kepada dunia
Jika dia bersertaku, siapa lawanku? Sambung lagi. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Begitu besar kasihnya kepada kita sehingga dikaruniakannya putranya yang tunggal, mati, tebus kita. Untuk membawa kita keluar dari Mesir. Putra yang tunggal itu menjadi tebusannya. 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, ini putranya, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dan dia ini kemudian jadi imam agung, yang taruh di altar korban tubuhnya sendiri untuk kita. Dan kemudian apa? Siapa yang percaya kepada dia, diangkat menjadi imam-imam. Dan semua punya akses masuk ke ruang Maha Kudus. 20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Jadi kunci sini nih, kenapa zaman akhir? Kenapa? Roh Allah dicurahkan begitu luar biasanya, untuk bikin orang paham. Juru selamat Tuhan yang satu, Yesus. Begitu hebatnya roh Allah dicurahkan, supaya dunia paham bahwa hanya dalam nama Yesus kita bisa diselamatkan. Terus? Oleh dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dia yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Iman lagi. Imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Kita nggak bisa berharap kepada sesuatu yang lain, atau mengimani sesuatu yang lain. Terus? Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, ya. Ini taat kepada kebenaran, menyucikan diri ini menguduskan kita. Aku di dalam kamu, kamu di dalam aku, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini aku. Jadi kalau kita menyatu sama ini, kita jadi kudus. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan tulus ikhlas, buahnya akan muncul. Ya, kasih persaudaraan tulusan. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Omong kosong kalau kita bilang kita pengikut Kristus, tapi kita saling benci. Kita saling hujat. Enggak, buktikan. Kamu pengikut Kristus, ada kasih di situ. Saling mengasihi. Terus? Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi firman Allah ini, saya diberkati waktu itu, Pak Ferdi bilang apa, dari salah satu khotbahnya, bahwa kita ini dari sampah, terus pohon itu bisa jadi tumbuh. Ya, ada salah satu khotbahnya Pak Gembala. Jadi sampah itu sesuatu yang kotor, tapi itu bikin firman hidup. Bagaimana untuk bikin jadi sampah? Harus ada alat fermentasi, kan? Apa itu alat fermentasinya? Firman Allah. Ketika sampah itu mengalami fermentasi, dia berguna bagi pohon itu. Pohon itu akan bertumbuh dan berbuah. Jadi untuk menjadi sampah yang jadi pupuk itu, butuh fermentasi. Apa itu? Firman Allah. Ketika sampah itu terfermentasi, dia berguna bagi pertumbuhan pohon itu. Dan pohon itu akan berbuah, dan buahnya akan dinikmati Tuhan. 24. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Semua yang ada di dunia ini hancur, habis. Tapi di dalam Tuhan, kamu akan kekal. Maka itu posisi kita nanti di surga. Posisi paling cantik di dunia, posisi paling gagah di dunia, itu kita dapat di surga. Gak layu. Ini janji ya. Terus, 24, 25. 25 satu lagi.
Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman disampaikan Injil kepadamu. Untuk apa? Kita ini sampah yang akan difermentasi supaya menghasilkan buah. Dan buah-buahnya akan dinikmati Tuhan. Jadi kunci sini ya, untuk sampai ke dimensi ini dibutuhkan satu, iman. Ya. Jadi janji berdasarkan iman. Jadi semua janji Tuhan akan digenapi jika imanmu bertumbuh. Jika imanmu sampai kepada tingkat pemahaman itu. Tadi sudah dibahas panjang lebar ya. Tapi ada satu lagi sekarang ini. 1 Petrus 4. Mulai ayat 1. Karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai diri dengan pikiran yang demikian. Kristus menderita penderitaan badani. Siap terima penderitaan badani? Dia membuktikan, dia lulus jadi imam agung. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Kenapa? Dosa itu mau bikin kita nyaman. Begitu kita bilang stop dosa, kita menderita. Kenapa? Kita ngebet, kepengen, keringat dingin kita. Kenapa? Daging menuntut. Ini janji berdasarkan, kalau imanmu sampai ke tingkat itu, lihat nih, semua aku siapin. Tapi sini, yang berikut ini di 1 Petrus 4 ini bicara tentang apa? Fakta di lapangannya. Ayat 2. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan untuk menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ya, kalau sekarang mau bisnis, silahkan. Gak salah, tapi jangan urusan bisnis kita itu kemudian membuat kita gak punya waktu untuk mengerti, melaksanakan kehendak Allah. Mau sekolah, silahkan. Ya, apapun. Yang muda-muda mau kawin, silahkan. Tapi jangan kemudian semua itu kemudian menghalangi kita untuk mengenal kehendak Allah. Semua boleh. Tapi yang paling pertama satu, jangan kita gak punya waktu untuk memahami kehendak Allah. 3. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Udah puas ya kita ini berdosa. Kamu telah hidup dalam berupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan, minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Kita boleh ada sehari ini seperti ini nih, karena roh Allah menuntun kita. Bukan karena kita begitu hebat bilang berkata tidak. Kalau nggak ada roh Allah di situ, kita sudah hancur di belakang itu. Hanya Tuhan yang tahu siapa diri kita, dan Tuhan dan kita sendiri yang tahu siapa kita. Waktu kita boleh ada seperti sekarang ini anugerah. 4. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri. Dunia heran. Ya. Misalnya kita berhenti minum, orang bilang itu, gila dia geger otak, dia nggak minum lagi nih. Ya dia sudah geger otak, dia nggak minum lagi kan. Dia nggak bisa, dunia nggak bisa mengerti bahwa kita sedang mempersiapkan diri untuk kemuliaan yang Tuhan siapkan. Bersama-sama mereka di dalam kubangan, ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Berapa banyak kita difitnah? Kita bilang soalim lo, ini lo, ini segala macam. Itu fakta di lapangan. Gara-gara fakta kita mengikut Kristus. 5. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Puji Tuhan. Kalau kita harus mempertanggungjawabkan kesalahan kita dapat mahkota. Tapi kalau kita mempertanggungjawabkan kesalahan kita dapat hukuman. 6. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Ya, terus 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang.
supaya kamu dapat berdoa. Iblis nggak mau, iblis bikin kita khusus sampai kita nggak bisa doa. Kita mau doa, di sini ada kebencian, ada kegeraman. Kita tutup mata, kita muka orang itu. Nggak bisa konsentrasi. Saya yakin banyak ngalamin di sini. Kita ingin doa, ingin tenteram gitu, tapi begitu kita tutup mata, muka dia muncul. Ya. 8. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya, latih kemampuan kita untuk mengasihi. Kenapa? Banyak dosa akan dikalahkan. 9. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Jadi belajar enggak itu untung rugi. Kenapa? Berkat kita itu datang dari Tuhan. Jangan sesuatu kita kalkulasi dulu. Ini gimana nih kalau dia gini nih? Tadi makannya apa? Tadi gini-gini apa? Tadi dia serepot mesti cuciin dia. Nggak usah. Kenapa? Segala sesuatu kita dapat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita. Jadilah berkat juga bagi orang lain. 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, itu tadi maksud saya, karunia-karunia hidupin. Kalau ada orang punya karunia menyampaikan berita, berbagilah orang yang terima berita. Kalau ada orang punya karunia menyembuhkan, berbagilah orang disembuhkan. Kalau ada orang dapat karunia kesehatan, berbagilah orang ditolong untuk dilepaskan dari setan-setan. Itu kasih. Tuhan mau kita, apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, aktifkan. Itulah wilayah yang Tuhan patok bagi kita. Ya. Kalau seorang pengajar, mengajarlah. Kalau seorang penyembuh, menyembuhlah. Tapi jangan yang pengajar mau menyembuhkan. Guru masuk ke rumah sakit, nggak nyambung. Salah suntik, kata orang. Nah iya, betul. 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah berbicara dengan orang yang menyampaikan firman Allah. Artinya apa? Semuanya konteksnya jelas. Dia berbicara sesuai dengan firman Tuhan. Jika ada orang yang melayani, baiklah yang melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Pakai segenap potensi yang Anda miliki. Karunia-karunia pakai dalam pelayanan. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi apa yang Tuhan berikan kepada Anda sebagai sarana melayani, sebagai sarana hidup, pakailah itu semua untuk memuliakan Tuhan. Biar dunia melihat, orang ini bisa begini itu karena Tuhan. Orang ini punya A, B, C, D, punya fasilitas ini, itu karena Tuhan. Dan kemudian apa? Karena dia lihat orang ini dimanja Tuhan, dia akan percaya Tuhan juga. 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Lihat. Jangan heran kalau ada ujian. Kalau mau naik kelas, nggak ada yang naik kelas tanpa ujian. Ya. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Jadi karena kita pikir ini apa nih? Karena udah mau kiamat nih, kenapa mesti jadi gini-gini? Enggak, itu ujian. Kalau kita masuk dalam pencobaan, hanya ada dua sikap kita. Ya. Kalau pencobaan itu datang dari setan, bilang sama tuh setan, aku pasti menang karena Tuhan menyertaiku. Tapi kalau ujian itu adalah untuk kenaikan kelas kita, bilang, Roh Kudus tolong aku. Sampai lulus. Hanya dua itu aja. 13. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Bisa lagi menderita bersukacita? Siapa? Paulus sama siapa yang dua di penjara? Nah, habis dipukulin, digebukin, babak belur, mereka menyanyi. Orang menyanyi itu orang sukacita. Pintu-pintu penjara terbuka. Bisa nggak kita masuk ke dimensi itu? Lagi bermasalah, kita puji Tuhan, haleluya, haleluya, masalah rubuh.
Orang bilang nggak masuk akal, Pak. Nggak ada yang nggak masuk akal dalam Tuhan. Ikutin aja rumusnya. Musa pakai tongkatnya itu gituin ke batu, itu nggak masuk akal tuh keluar air. Tapi karena Tuhan yang suruh, lakukan aja. 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Dunia membenci roh itu. Lucifer benci banget roh itu, makanya kamu dikejar-kejar. Kamu diobok-obok. Ya. Roh kemuliaan ada padamu. Nah itu Lucifer benci banget, karena itu dulu milikku. Kenapa dikasih semua orang itu? Dia mau serobot itu lagi. 15. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Jadi ini bukan buah yang Tuhan harapkan. Kalau menderita karena kebenaran, amin Tuhan bilang itu. Tapi kalau menderita karena kejahatan, itu memang harga yang harus kau bayar. 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu. Ya. Kalau ada sekarang yang sedang menderita, jangan malu. Melainkan adalah yang memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Kenapa? Tuhan gembala kita yang baik, dia nggak buta, dia tahu apa yang kita alamin. Muliakan dia. Muliakan dia. Gak ada yang salah. Tuhan hanya kita yang melihat ini orang kalau sampai ke tingkat gini, dia akan mengkhianati aku, enggak? Waktu dia akan bilang, nggak ada Tuhan. Mana Tuhan? Buktinya. Tapi kalau kita benar-benar Tuhan ada di sini dan Tuhan itu mutlak dalam diri kita, mau capek kayak, mau suntuk kayak, mau susah kayak, mau sedih kayak, mau apa, dia ada di situ. Dan itu yang Tuhan kepengen sikap kita itu. Bahwa apa? Engkau percaya aku ada bersamamu. 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Ini rumah Allah bukan? Waspada, jangan macam-macam. Penghakiman itu dimulai di rumah Allah. Jangan kaget, sini semuanya ini lagi diprogram untuk rombongan masuk ke surga. Jangan ada yang kena diskualifikasi. Gara-gara apa? Kena penghakiman. Dicoret. Ya. Berjuang teguh di dalam kebenaran itu. Pertama, dan jika penghakiman dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahan dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Kita aja di sini nih. Banyak masih pikir, selamat nggak ya? Bagaimana yang di luar itu? Maka kita ada kasih karunia bahwa Roh Allah menuntun kita berkumpul di sini. Itu sesuatu yang luar biasa. Kasih karunia Tuhan. Di luar itu orang-orang kelihatannya, wah punya ini, punya itu. Tapi apa gunanya kalau tidak bergabung sama Lucifer? Apa gunanya kalau nanti endingnya dibuang di Gehenna semua? Apa gunanya kalau nanti endingnya Lucifer mentertawakan dan Lucifer mengobok-obok dia? 18. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah akan terjadi orang-orang yang fasik dan orang yang berdosa? Maka itu, tinggalkan dosa, tinggalkan kefasikan. Kenapa? Enggak punya pengharapan. Terakhir 19. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah. Menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Jadi waktu kita harus menderita karena kehendak Allah, tetap berbuat baik. Itu kehendak Tuhan. Tetap positive thinking, tetap dalam dimensi positif. Itu yang dikehendaki Tuhan. Jadi ada dua sini ya. Janji Tuhan itu kan digenapi karena iman kita. Tapi janji itu bukan itu aja. Janjinya adalah apa? Kamu akan mengalami apa yang aku alami. Kamu akan melakukan
apa yang aku lakukan bahkan lebih. Orang akan bilang amin. Tapi ketika kamu akan mengalami aku yang aku alami, ketika Tuhan disalib, terus semuanya nggak mau bilang amin. Bilang amin. Kenapa? Tuhan buktikan dia bisa menang, artinya kita bisa menang juga. Ya, jadi disinilah ya, gereja harus kemudian apa? Membangun interaksi antara jemaat sama gereja itu ya. Untuk membangun laskar-laskar di sini ya. Jadi membangun imam-imam yang mampu melahirkan laskar yang kuat. Kenapa? Karena laskar-laskar ini akan berperan di akhir zaman. Kemarin kan waktu khotbah terakhir kan saya bilang kan, kita harus bertumbuh sampai kemudian apa? Kita punya kuasa seperti Daniel sehingga nggak bisa makan dia. Sadrak, Mesak, Abednego, api nggak bisa bakar dia. Kita butuh makanan. Kita bilang sama pasir, ambil pasir, kita tanah jadi nasi. Kenapa? Nanti benar-benar di hari itu kita nggak bisa belanja, nggak bisa bikin apa kalau kita nggak mengambil tanda itu. Ya, jadi nanti ada dua kemungkinan nih orang-orang ya. Gereja harus memprogram jemaatnya ya untuk dua hal. Pertama, jadi laskar. Laskar itu orang-orang yang mampu menggunakan segenap karunia-Nya. Jadi kunci gitu. Nah, kalau nanti kita masuk ke hari-hari yang jahat itu, tentara datang mau tangkap kita bilang buta, dan dia buta. Dia nggak bisa jamah kita. Tersungkur, dia tersungkur. Kenapa? Kita punya kuasa. Nah, itu laskar pertama. Tapi yang kedua, ada orang yang nggak mampu masuk dimensi itu. Gereja harus mampu membentuk mereka menjadi martir. Orang-orang yang tidak takut mati, tidak gentar, tidak takut menghadapi ancaman, tidak takut menghadapi intimidasi. Mati adalah keuntungan. Ini mesti ditanamkan di situ. Oke, yang bagian pertama tadi, orang-orang yang mampu tampil, menghadapi, melumpuhkan musuh. Tapi yang kedua, orang-orang yang tidak takut sama maut. Semua ini akan diselamatkan. Ini tugas gereja ya. Suntikan itu. Sampai benar-benar apa? Laskar-laskar muncul di gereja ini, martir-martir muncul di gereja ini. Sehingga apa? Gak ada satu yang bisa dituai oleh iblis. Semua akan berkemenangan. Jadi di sini ya kita ngeliat laskar-laskar itu juga akan berfungsi sebagai penuai. Nah, ketika Roh Allah dicurahkan dengan besar-besaran, ya, kita ngelihat tiap kali sini manifestasi Roh Kudus luar biasa. Berapa banyak yang mempersiapkan dirinya, pakai aku Tuhan. Ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan. Terima itu, manifestasi Roh itu. Mudah-mudahan itu ketika diolah di dalam kita menjadi satu kuasa yang kemudian kita bisa menjebol ya benteng-benteng daripada ketidakpercayaan orang-orang. Nah, lebih bagus lagi nanti ketika masa penuaian sudah selesai, masuk masa sengsara, kita punya kuasa untuk menghadapi setiap musuh. Nah, kita punya mental yang kuat untuk siap jadi martir, kita nggak takut. Ya, ada satu cerita di Cina, jadi waktu zaman-zaman mau cetung itu, jadi semua orang-orang tuh siapa yang percaya Yesus dibunuh, disiksa. Ada satu keluarga, ibu sama bapak, dia punya dua anak kecil-kecil, masih umur 8 tahun sampai 7 tahun. Mereka tahu cepat atau lambat mereka ketangkep. Nah, kalau mereka ketangkep, potong. Jadi dari kecil ya, dia sudah ngomong mana anaknya, nah, kamu disayang Tuhan Yesus, tapi setan benci. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus mau bawa kita ke surga. Kita cerita tentang surga itu yang indah. Karena anak itu mencerna itu bahwa surga itu indah. Sudah ada kemuliaan, ada apa. Dan Yesus baik. Kalau suatu hari nanti orang datang mau bunuh papa sama mama, kamu tutup mata ya. Karena papa mau datang ke Tuhan Yesus sama mama. Dan itu direkam oleh anak. Dan nanti
Kalau kemudian kamu disuruh menyangkal Yesus, jangan, Yesus itu baik banget. Jangan pernah menyangkal Yesus ya. Nah kalau kamu menyangkal Yesus, pasti kamu mau dibunuh, mau dipotong leher kamu. Kalau kamu rasa ada sesuatu yang dingin di leher kamu, buka mata. Bilang, Tuhan Yesus mengasihi kamu. Ini diindoktrinasi di anak-anak ini. Dan betul begitu terjadi, keluarganya ketangkep, papa mamanya mau dibunuh, tuh anak dua nyumput ke pinggir, ditutup mata, dia nggak mau lihat. Ketika dia rasa sesuatu yang dingin di sini, dia buka mata. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Mental seperti kita butuhkan. Bisa didik anak-anak kita ke situ? Ini guru-guru sekolah minggu ya. Katanya bayi-bayi akan bernubuat. Bayi bukan balita. Lebih kecil dari balita. Bayi bukan kanak-kanak. Ini anak-anak yang di sekolah minggu itu kanak-kanak. Menurut saya ini sesuai dengan perkembangan zaman. Stop ajar mereka gambar-gambar, warna-warna, nggak bermutu. Ajar mereka saling mendoakan. Yang satu tumpah tangan, ini sakit, ini cara doanya begini. Ajar mereka mengusir setan. Ajar mereka bahwa kamu punya kuasa. Jangan pernah mau ditakutin. Kalau dia bilang, di situ kamu, kalau kamu itu nanti aku taruh di situ, nanti ada putih-putih di situ. Kan kita biasa gitu, nakut-nakutin. Seperti setan itu berkuasa begitu. Tapi tanamkan di dalam anak-anak kita bahwa setan tidak berkuasa. Kamu bisa mengalahkan setan. Ajar anak-anak kita menjadi pemburu setan. Ajar anak-anak kita untuk saling mendoakan. Bikin anak-anak kita produktif. Gak ada yang mustahil. Ya, gak mungkin. Saya kasih satu kesaksian. Ada seorang hamba Tuhan di Amerika, yang dia selalu bikin pertemuan-pertemuan doa, dan di dalam pertemuan itu selalu ada KKR kesembuhan. Dan banyak orang bersaksi sembuh. Di suatu hari ada suatu preman, badannya gede banget. Dia terus punya masalah dengan dia punya mah. Dia sakit terus, sakit. Dan kalau dia sakit menderita. Dia dapat kabar tentang itu. Nah tiba-tiba, saya mesti pergi ke pertemuan doa itu. Nah sampai dia bikin keputusan itu keputusan dari dia atau keputusan dari siapa? Roh Allah. Roh Allah bikin dia yakin untuk datang ke situ. Kalau dia nggak mungkin, karena dia preman. Tapi Roh Allah bikin dia bahwa di situ saya punya pengharapan. Dan apa yang terjadi? Dia pergi ke sana. Itu beda berapa jauh dari kota lain itu karena dia hanya dengar cerita. Dan apa yang terjadi? Sampai di kota itu, hamba Tuhannya betul ada pertemuan doa, tapi hamba Tuhannya nggak di kota. Lagi ke kota lain, lagi ada pertemuan di kota lain. Dia datang, dia nggak tahu bahwa hamba Tuhannya nggak ada di situ. Tapi dia datang dengan pengharapan bahwa dia akan sembuh. Ini kan pekerjaan Roh Kudus kan. Nah di situ biasa kayak sini kan ibu-ibu semua, bapak-bapak datang ini bawa anak kan. Ada satu anak perempuan duduk-duduk di bawah. Dan dia main-main di pasir gitu dekat pintu gerbang. Asik aja gitu. Orang pujian penyembahan gitu. Si premannya datang. Mana hamba Tuhannya? Saya mesti datang dia mesti tumpang tangan di saya. Karena dia begitu yakin bahwa dia akan disembuhkan oleh hamba Tuhan itu. Ketika munculnya altar call, dia nggak ngelihat hamba Tuhannya. Orang lain dia lihat situ. Tapi di sini Tuhan lihat iman si bapak ini. Tiba-tiba Roh Allah turun atas anak perempuan kecil ini, anak perempuan itu datang. Bapak itu berdiri gini, mana hamba Tuhannya? Anak perempuan itu datang tumpang tangan ke dia. In Jesus' name, be healed. Dia langsung sembuh. Loh, siapa anak perempuan ini? Apakah anak kita nggak bisa dipakai Tuhan seperti itu? Latih anak-anak ini. Latih dari sekolah minggu, latih dari rumah. Serahkan anak-anak kita seperti Samuel, serahkan kepada Tuhan. Kalau engkau mau pakai Tuhan, pakai anakku Tuhan. Nggak mustahil.
Tuhan bisa pakai apa saja untuk melaksanakan kehendaknya. Nggak harus terikat kepada hamba Tuhan yang besar itu. Anak kecil yang nggak tahu mana lagi nongkrong-nongkrong, habis tumpang tangan, anak itu balik lagi main-main pasir lagi. Tapi dia bisa kehinggapan oleh Roh Allah dan menjadi alat Tuhan. Mau nggak anak-anak kita menjadi alat Tuhan? Persiapkan mereka untuk menjadi tempat di mana Roh Allah parkir di situ. Saya yakin betapa bangganya ibu-ibu kalau anaknya nyembuhin orang. Dan kemudian apa? Satu lagi. Gereja harus mampu melengkapi seluruh jemaatnya dengan segenap perlengkapan senjata Allah. Nah, kita lihat di Efesus 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Ini dibilang di depan kita ini hari yang jahat ini sebentar lagi terbit. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Kebenaran itu. Tiap minggu kita dicekokin kebenaran. Berikat pinggangkan kebenaran. Lengket kebenaran sama kita. Itu nomor 1. Dan berbaju sirahkan keadilan. Ajar untuk bersikap adil. Semua jemaat harus adil. Gak ada nepotisme, gak ada apa, gak ada pilih kasih. Semua adil, perlakukan adil semua. Terus, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Jangan ya, di sini ya. Kamu akan jadi saksi di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Benar nggak sih? Berapa banyak mau ngomong sama supir, berapa banyak mau ngomong sama orang tetangga kita tentang kebaikan Tuhan. Menyampaikan Injil kepada orang di lingkungan kita. Itu perintah. Terus, dalam segala hal pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Itu yang Tuhan minta kan? Dengan iman, kamu sanggup menghadapi apapun cobaan. Terus, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ketopong keselamatan, pikiran kita terkendali. Dan pedang roh, itu apa? Segala sesuatu kita tuh berdasarkan firman, segala sesuatu berdasarkan firman. Nggak keluar dari jalur itu. Dan ada satu lagi. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Jadi ada 7 senjata Allah itu ya. Yang terakhir adalah apa? Budayakan berdoa di dalam roh. Berjagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus untuk segala orang kudus. Jadi saling mendoakan satu dengan yang lain. Supaya apa? Terlindungi. Supaya dijauhkan dari mara bahaya. Supaya dijauhkan dari petaka. Supaya senantiasa dipagari seperti keluarga Ayub. Ya. Bisa. Roh jahat nggak bisa ngapa-ngapain mereka gara-gara apa? Iya, kata setan. Kamu mendapatkan pagar di antara keluarganya itu. Nah, setan nggak bisa masuk. Ya, jadi di sini perkapas senjata Allah ini adalah tanggung jawab gereja ya untuk melatih sini ya. Gimana supaya budaya doa itu naik? Bagaimana supaya pikiran itu terkendali? Bagaimana supaya pedang roh itu benar-benar akan berfungsi? Bagaimana supaya itu dengan mempersiapkan semua ini survive di akhir zaman. Semua akan survive di akhir zaman ya. Jadi laskar yang penuh kuasa, yang mampu menghadapi musuh. Yang kualifikasi seperti Yosua, seperti Musa, seperti Kaleb, mampu menghadapi musuh. Tapi ada juga jemaat yang siap mental untuk menjadi martir. Kualifikasi seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Dia nggak takut masuk api.
Dia nggak takut masuk api. Dia sudah mental. Daniel nggak takut dilempar ke kandang itu. Ya, waktu terakhir saya konferensi, apa? Doa Daniel nggak dijawab Tuhan. Tapi konyol ya, Tuhan menyertai Daniel. Nah, kita juga kadang-kadang situ, jangan takut kalau kita diancam untuk dibunuh. Mungkin kita bilang, Tuhan tolong Tuhan. Enggak, pisaunya tetap datang sini. Tapi kita bisa lihat dengan mata terbuka. Kita bisa bilang, Tuhan memberkati kamu. Seperti Stefanus kan, Tuhan, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Seperti Yesus, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Apa? Ada roh martir di situ. Nah, kita juga di situ ya. Jadi tinggal dua pilihan. Mau jadi laskar yang mampu bertempur, atau punya roh martir. Sama mulianya dua-dua. Dan kemudian sini nih, ketika kita mulai membangun gereja ini, kita mau membentuk jemaat ini untuk sampai kepada pelengkapan senjata Allah dan sampai kepada iman yang dibutuhkan, banyak penyesat akan datang. Kita lihat 1 Timotius 4 ayat 1. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang-orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ini firman mengingatkan kita. Kita udah mulai bagus, positif seperti itu. Jangan karena penyesatan kita kemudian nanti kena diskualifikasi. 2. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Terus? Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan mengucap syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Jadi kadang-kadang sini ya, kita ini kalau mau doa cukup tutup mata aja. Gak usah kumur-kumur, gak usah pakai cuci muka, gak usah cuci kaki kan. Tapi kok sulit banget ya berdoa. Justru orang-orang yang dipersulit, mereka pikir dirinya hebat. Dan mereka melaksanakan. Kita untuk minta sesuatu dari Tuhan, kita tinggal berseru. Di luar kita lihat orang suruh berendam di kali semalaman. Dan mereka lakukan. Dan mereka bangga. Nah kita yang udah digampangin gini kok sulit banget ya. Sulit banget kita. Tambah kita dipersusah, tambah kita pikir kita hebat. Enggak lah ya, Tuhan tuh baik banget. Bapak sama anak kok dipersulit ya. Jadi kalau kita baca terus sampai 16 ya, itu pengajaran-pengajaran yang sehat semua. Yang ngaco semua. Tapi kita lagi 1 Tesalonika 5 ayat 3. Apabila mereka mengatakan semua damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Berikutnya. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Kita ini orang-orang terang. Kalau kita masuk ke tempat yang gelap, gak ada lubang yang tersembunyi. Gak ada perangkap yang gak kelihatan. Tapi kalau kita juga dalam gelap, kita kecebur. Maka itu, terang itu harus menyala dalam kita. Terang Allah itu ada dalam kita. Karena kita adalah orang-orang terang. Nah, kemana kita jalan? Gak ada sesuatu yang bisa memperangkap kita. Kenapa? Semua terang benderang. Tapi yang bermasalah adalah orang-orang yang nggak punya terang itu ya. Dia jalan ke santuk, dia jalan ke cebur, dia jalan ke pantuk. 5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukan orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Ya. Maka itu kita harus menjadi terang bagi dunia ini. Kita bayangin ya,
Kalau setiap orang ini jadi terang, yang satu pulangnya kemana, yang satu pulangnya ke Bekasi, yang satu pulangnya ke apa Depok, yang satu pulang ke apa, dan semua bawa terang. Kira-kira iblis ngumpet nggak? Kenapa? Dia akan kebaca. Semua bawa terang. Gak ada kejahatan yang kemudian bisa mengincar kita. Kenapa? Terang di situ. Kita akan waspada lihat kejahatan. Ini kalau kita baca terus sampai ke 17 ya, ini bicara tentang kasus-kasus ini semua. Bahwa kita adalah anak-anak terang. Nah, kita ada di Matius 7, ayat 15. Waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Hati-hati, akan ada banyak orang yang membawa pengajaran, tapi mereka membawa pengajaran yang mencelakakan kita. Ayat 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya kita akan mengenal mereka. Ngomong Yesus tadi, ngomong Yesus tapi bukannya muram terus. Pergi ke sini berantem, pergi ke situ berantem. Buahnya bagus kan? Ayat 22. Pada hari terakhir, banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Lihat ya, jangan bangga kalau bikin mujizat, jangan bangga kalau punya karunia. Karunia tidak bawa kita ke surga. Tapi yang bawa kita ke surga adalah ketaatan kita. Ya, jadi sini, ini firman yang bilang kan, aku udah mengusir setan. Ada api nggak deh? Ada apinya. Aku udah menyembuhkan orang sakit. Aku telah bernubuat. Ada apinya. Tapi ketaatannya itu. Waspada. Jadi di sini ada beberapa ciri daripada penyesat itu ya. Semua penyesat itu ingin jadi tuan. Dia lupa bahwa dia adalah hamba. Gak beda sama Lucifer, kepengen jadi Tuhan. Jadi, Matius 4 ayat 10. Maka berkata Yesus kepadanya, nyala iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Hanya Tuhan yang satu-satunya boleh ditinggikan, gak ada lain. Ya. Jadi sini ya, dalam pengajaran di gereja ada dua hal yang harus dibahas tentang Injil ini ya. Jadi, nanti dulu sendiri. Ini tadi kita masih di penyesatan ya. Jadi yang pertama orang yang ingin menjadi tuan, dia lupa bahwa dirinya adalah hamba. Yang kedua dia punya ambisi. Orang yang punya ambisi. Ingat satu ya, setiap hamba Tuhan tidak punya visi. Hamba Tuhan hanya punya misi. Melaksanakan visi Tuhan. Jadi aneh kalau gereja atau hamba Tuhan bikin visi. Kenapa? Visi kita hanya satu dari Tuhan. Tiberias. Visinya apa? Menyembuhkan orang. Dan Tuhan pakai Pariyadi. Tugas Pariyadi hanya satu. Misi. Niko, penyembahan. Oke. Itu visinya. Niko hanya mengeksekusi. Erastus, mengajar. Itu visinya. Dan tugasnya hanya satu. Laksanakan misi itu. Jadi kalau kita udah keluar dari situ, akan terjadi penyesatan. Kenapa? Kita lihat di Yesaya 30. Ayat 1. Celakalah anak-anak pemberontak, demikian firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Yang visinya bukan daripadaku.
yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Nah, kalau mau tambah dosa, gampang. Masuk persekutuan bukan karena roh Allah. Dan kalau mau celaka, silahkan bikin visi. Melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Rancangannya hanya dari Tuhan. Kita adalah misi mengeksekusi rancangan Tuhan. Yang ini lagi adalah apa? Jadi ada hamba daging. Kita ada di Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, kalau kita masih menjadi hamba kedagingan, artinya apa? Kita melakukan semua demi perutmu, demi keinginanmu, demi hawa nafsumu. Tapi kita ini adalah hamba kebenaran. Apa yang diminta oleh kebenaran? Kita hambanya yang akan mengeksekusi itu. Bukan keinginan daging kita, bukan keinginan hawa nafsu kita. Ya, di sini Injil kan diajarkan di gereja ya. Ada dua macam Injil. Satu namanya Injil kebenaran. Injil kebenaran ketika disampaikan di gereja, orang diselamatkan. Injil kebenaran. Jadi yang ini kan adalah porsinya adalah kebenaran untuk keselamatan. Tapi ada satu lagi, Injil kerajaan. Itu mesti juga disosialisasikan, mesti simpan. Kenapa? Semua yang berkaitan Injil kerajaan membuat kita respect sama Tuhan, buat kita takut sama Tuhan. Apa gunanya orang diselamatkan, tapi dia nggak respect sama Tuhan, nggak takut sama Tuhan. Ya jadi di sini respect sama Tuhan. Takut sama Tuhan, itu mesti ditanamkan dari gereja. Tuhan itu maha besar dan berkuasa. Ya. Gak ada Tuhan selain Dia. Yang satu, Dia gak suka ada saingan. Dia gak suka disandingin. Ya, jadi jika kita ingin ketemu Tuhan, kita datang ke gereja ini ya. Kita ingin ketemu Tuhan. Bisa nggak? Fokusnya hanya ke Tuhan aja. Kenapa? Tujuan kita datang ke sini hanya untuk ketemu Tuhan. Matikan handphonemu. Kenapa? Pertemuan sama Tuhan diganggu ketika handphonemu bunyi. Tuhan nggak suka itu. Masuk dari pintu itu, mati handphone. Tidak ada komunikasi lain kecuali sama Tuhan. Baru saya angkat jempol untuk gerejanya. Lihat bagaimana Tuhan tadi disenangkan. Pujian penyembahan Tuhan menyatakan dia disenangkan. Apa semua. Nah jangan dicemari dengan kemudian apa? Lagi asik sama Tuhan kita, gini, bentar ini. Jangan diduakan. Tuhan, positif. Cari Tuhan, ketemu Tuhan. Nggak ada orang lain bisa ganggu. Nah, ini Tuhan. Dia nggak mau diduakan. Dia mulia, dia tinggi, berharga. Bayangin ya, sebelum kalian datang sini, dia udah nongkrong sini. Dia udah tunggu. Begitu rindunya dia sama kita, dia udah nunggu di sini. Dan kemudian begitu datang, begitu dia bicara, ketika dia ini, kita putus. Kenapa? Ada kontak lain. Ya, biar ini menjadi budaya di gereja ini ya. Kontak-kontak di luar Tuhan, putus dari ruangan ini. Hanya Tuhan sendiri yang mutlak berkuasa di ruangan ini. Tidak ada orang lain yang bisa nyelip. Oke. Satu lagi. Ya, Tuhan begitu berkuasa ya, dan di surga dia punya aparatur. Kita hari ini Bible study ya, agak panjang, nggak apa-apa. Nggak suntuk kan. Dia punya aparatur. Aparatur Tuhan itu namanya malaikat. Malaikat itu adalah yang melaksanakan semua apa kehendak Tuhan di
baik di surga maupun di bumi. Pelayan-pelayanan. Nah, kalau di Alkitab, kita sering baca, pernah nggak baca tuh? Malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan itu adalah aparaturnya Tuhan. Dan malaikat ini punya struktur ya. Ada macam-macam malaikat ya. Dan kalau malaikat Tuhan bicara, di Alkitab dikatakan dia berfirman. Kita baca di Alkitab ya, malaikat Tuhan bicara, katakan dia berfirman. Kenapa? Karena malaikat Tuhan itu biasanya berfungsi sebagai orang ketiga. Jadi Tuhan mau bicara sama Ibu Wati. Tuhan pakai orang ketiga. Malaikat Tuhan itu. Tapi yang disampaikan adalah apa? Ucapan Tuhan. Maka itu sama juga firman muncul. Jadi jangan heran kalau di situ dikatakan malaikat Tuhan bicara, dia berfirman. Itu malaikat, bukan Tuhan. Banyak kita saya dulu seringkali suka keliru, saya pikir itu Yesus di perjanjian lama. Tidak. Malaikat Tuhan adalah malaikat. Tapi dia membawa amanah dari Tuhan. Ya, kita lihat di Hakim-Hakim 6 ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman, lihat ya. Dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Itu ucapannya kepada Gideon. Berfirman, kenapa? Yang disampaikan adalah ucapan Tuhan. Setiap ucapan Tuhan adalah firman. Coba kita lihat di, sebentar ya. Itu ini Bapak, malaikat Tuhan berfirman. Tapi sini aja, malaikat itu punya berbagai fungsi dalam menjalankan tugasnya. Ada malaikat yang tugasnya perang. Ya, ada malaikat yang tugasnya melindungi. Kita lihat kayak di Wahyu 12 ayat 7. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya berperang. Siapa pemimpinnya? Namanya Mikael. Dan anak buahnya ada banyak. Masing-masing punya nama semua. Ya, kita sedikit belajar tentang apa. Terus kita lihat di Daniel 6 ayat 23. Ini malaikat perang. Si Mikael ini ya. Lalu sangat sukacitalah raja, ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Jadi di sini ada malaikat yang menjaga Daniel di situ, sehingga nggak bisa makan dia. Kita lihat 2 Raja-Raja ayat 19. 2 Raja-Raja 19 ayat 35. 2 Raja-Raja 19 ayat 35. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan. Lalu dibunuhnya lah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semua bangkai orang-orang yang mati Ini malaikat pembantai. Ada malaikat tugasnya membantai. Dia bukan perang, dia bukan pelindung, tapi tugasnya bantai. Sini ada lagi, Lukas 1 ayat 19. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus. Ini. Untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Ini namanya pembawa berita. Daniel 8 ayat 16. Sedang aku Daniel melihat penglihatan itu dan berusaha memahaminya, maka tampaklah seorang berdiri di depanku yang rupanya seperti seorang laki-laki. Nah, ini malaikat juga nih. Lalu kemudian malaikat itu menjelaskan tentang mimpi Daniel itu. Jadi Tuhan pakai malaikat itu untuk berbicara kepada Daniel. Ya. Di
Di Maliaki 3 ayat 1. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Ada malaikat perjanjian. The Angel of Covenant, kalau bahasa Inggrisnya. Malaikat perjanjian. Kita lihat di sini peran malaikat perjanjiannya, kita lihat di kejadian di Keluaran 3. Keluaran 3 ayat 1. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Jitro mertuanya, imam di Midian. Sekali, ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampai ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Terus, 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan dirinya kepada di dalam nyala api. Jadi malaikat Tuhan itu muncul dalam nyala api. Ya, tadi kan dia sudah pembuka jalan kan yang tadi itu kan di Maliaki dikatakan membuka jalan. Dia muncul dalam semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Terus Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Jadi dia bertanya, ini semak terbakar enggak? Tapi enggak ini. Terus apa yang terjadi? 4. Ketika dilihat Tuhan. Jadi di sini dikatakan ketika dilihat Tuhan, malaikat itu ya, bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah malaikat itu di tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, dan dia menjawab, ya Allah. Terus, lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat ini di mana kau berdiri adalah tanah kudus. Malaikat itu mempersiapkan diri untuk Musa bertemu sama Tuhan. Jadi dia bilang, dia menyatakan diri sebagai api, dan kemudian dia bilang, ini tempat kudus, buka kasutmu. Nanti kalau begitu selanjutnya, baca. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutup mukanya. Baru Tuhan memperkenalkan, Tuhan bicara. Apa yang mau Tuhan bicarakan, disampaikan. Jadi, ada yang namanya malaikat perjanjian, dia tugasnya itu membuka jalan bagi Tuhan. Dia akan mengoreksi kita. Dia akan mengingatkan kita tentang banyak hal. Ya. Kita lihat di Hakim-Hakim 2 ayat 1. Jadi ada macam-macam fungsi malaikatnya. Kalau dilihat strukturnya mungkin nggak habis kita tuh satu malam kita bahas itu ya. Tapi minimal ini, yuk jangan bodoh-bodoh banget kita semuanya. Minimal kita tahu malaikat itu fungsinya apa. Terus, lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Jadi dia mengingatkan kita bahwa ada perjanjian antara Tuhan sama kita. Jadi dia akan mengingatkan setiap janji-janji Tuhan, membuat kita paham. Nah, di samping malaikat-malaikat ini ada lagi yang namanya kerub. Ya. Banyak yang tahu kan kerubnya? Kalau kita baca di Alkitab, tuh kerubnya punya 4 wajah dan punya 4 sayap. Nah, kerub itu adalah lambang kehadiran Allah. Maka itu disebut kendaraan Allah. Ya, maka itu di mana ada kerub, di situ ada Allah. Karena dia kendaraannya. Dan di sini dia bersayap 4. Maksudnya tugasnya adalah mengawal dan dia sebagai kendaraan Tuhan. Kalau kita lihat di Kejadian 3 ayat 24, ketika Adam sama Hawa habis diusir, ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya nyala, ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar. Pedang itu menyambar-nyambar, artinya nggak dipegang oleh kerub itu. Kenapa? Semua perangkat surgawi itu hidup, termasuk pedang.
Dia bisa keliling kemana itu. Tapi kerub itu mengawasi. Sebagai pengawas. Kerub itu mengawasi. Dan pedang itu mengawal. Berani masuk, pedang sikat. Tapi kerub itu mengawasi. Sebagai supervisornya gitu. Semua yang di surga itu hidup dan melayani Tuhan, termasuk pedang itu tadi ya. Jadi pedang sekalipun dia berdiri sendiri, dia bisa terbang, bisa hidup. Karena di surga nggak ada kematian, nggak ada sesuatu yang mati. Ada yang kedua, tokohnya namanya Serafim. Itu punya 6 sayap. Ini adalah makhluk surgawi yang ada di sekeliling tahta Allah. Ya. Yesaya 6 ayat 1-7. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Terus, para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Jadi serafim itu adalah yang melayani Tuhan di tahtanya. Tiga, dan mereka berseru kepada seorang, katanya, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan. Mereka memimpin penyembahan. Di surga mereka memimpin penyembahan. Dan kemudian, maka bergoyanglah alas abang pintu disebabkan suara orang berseru itu, dan rumah itu pun penuh dengan asap kemuliaan. Terus, lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yaitu Tuhan semesta alam. Berikutnya, tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Terus, ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Jadi, serafim ini, dia memimpin pujian. Jadi yang Bella lakukan di sini, mirip dengan apa yang serafim lakukan. Tapi serafim juga di sini menguduskan. Maka itu ketika Yesaya merasa dirinya nggak layak, dia bisa ke altar Tuhan, di situ ada bara api, dia bisa ambil dan dia bisa menguduskan. Kalau kita dikuduskan, serafim datang kepadamu. Serafim datang kepada kita. Tugasnya menguduskan. Maka itu dia berseru dalam pujian penyembahan, kudus, kuduslah Tuhan. Karena tugasnya adalah menguduskan. Dan lucunya, serafim dan kerub ini sama-sama punya sayap. Tapi mereka bukan malaikat. Tapi punya sayap. Mereka adalah makhluk surgawi dengan fungsinya sendiri. Bukan malaikat. Pernah gak kita dengar misalnya gini, Tuhan membantai satu bangsa. Satu bangsa dibinasakan karena Tuhan murka. Betul, benar gak sih Tuhan pembunuh? Tuhan yang bunuh mereka bukan? Kita lihat satu aja gini kan. Katanya Yesus dan Bapa itu satu. Siapa melihat Yesus, dia melihat Bapa. Yesus pernah bunuh orang nggak? Kalau Yesus nggak pernah bunuh orang, terus Bapak pernah bunuh orang nggak? Enggak, itu bukan kodrat dia, tetapi mekanisme yang ada di surga itu ya. Siapa melanggar hukum, aparat surgawi turun, bantai. Bukan Bapak. Itu manifestasi daripada ketegasannya. Bukan dia yang membunuh, dia menyelamatkan, dia mengasihi kita. Dia mau memuliakan kita. Tapi setiap orang yang membangkang, melawan, aparatnya bertindak. Gak mungkin Bapak kita bunuh kita. Menyelamatkan kita, putranya yang tunggal, dia korbankan untuk kita. Tapi karena kita melanggar peraturan, karena kita melanggar hukum, perangkat hukum di surga bertindak.
Maka kita apes kita kalau kita berada dengan perangkap hukum. Kenapa? Gak tawar-menawar. Jadi di sini ya, tanamkan rasa hormat sama Tuhan itu. Jangan ada sedikit pun kita punya rasa hormat gitu, lagi berdoa gitu, seenaknya aja atau apa gitu. Enggak ya, hormati Tuhan. Tuhan itu mulia. Dia rela turun datang kepada kita. Lepaskan dia punya tahta turun datang kepada kita karena kasihnya. Tapi kalau kita lihat bagaimana surga sembah kepada dia, harusnya kita ganti tabiat kita. Sembahlah dia, karena dia mulia. Jadi sini ada hal-hal yang salah yang kita lihat, yang seringkali terjadi di lapangannya. Jadi ketika orang melayani, orang itu melayani bukan karena dia punya panggilan ingin menyelamatkan orang. Dia melayani karena apa? Ya, ini dikirim ke Kalimantan, ya ini dikirim ke Papua untuk pelayanan. Ada fasilitas. Tapi bukan niatnya untuk pelayanan. Ya, kita lihat di Matius 23 ayat 15. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan. Ini melayani. Untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Bukannya bikin orang percaya, tapi bikin orang berubah. Itu tugas pelayanan. Kalau hanya orang percaya Yesus, aku percaya Yesus, tapi dia nggak berubah kelakuannya, sia-sialah pelayanan kita. Banyak ya, saya waktu kemarin pergi ke Pekalongan, bicara sama gembala, dia bilang, Pak Roy, sekarang banyak pesantren-pesantren yang terima Yesus. Wah gitu, ya, dia terima Yesus gitu. Dia pakai Injil. Saya bilang, dia belum terima Yesus. Kenapa? Percaya dengan hati, mengaku dengan mulut. Kalau dia belum mengaku dengan mulut, dia belum percaya. Masih gagal gitu. Kenapa? Firman Tuhan bilang apa? Barang siapa menyangkal aku di hadapan dunia, aku menyangkal dia di hadapan Bapa dan para malaikatnya. Tapi barang siapa mengaku aku di hadapan dunia, aku mengaku dia juga di hadapan Bapa dan para malaikatnya. Jadi jangan hanya bilang percaya. Tapi kalau kita nggak berani bersaksi, mulut kita nggak berani ngomong, Tuhan bilang, aku juga nggak akan menyangkal, aku juga akan menyangkal kamu, gitu Tuhan. Dengan hati orang percaya, dengan bibir orang mengaku. Dua itu mesti jadi satu kesatuannya. Terus di sini, itu dalam pelayanan, dalam sikap doa. Sering kita dengar ya, mari kita berdoa bagi bangsa dan negara. Pray for Semeru. Dan kemudian orang berdua, yuk kita kumpul hari ini, kumpul di sini nih, kumpul semua itu. Kita pulang kantor, kita punya waktu, kita kumpul semua. Untuk keselamatan bangsa ini, untuk COVID. Dan ketika berdoa, semua duduk sini. Maaf ya, contoh. Ya Bapa, kami datang kepadamu Bapa. Nggak ada hati nyembah. Ya Bapa, kami datang kepada Bapa. Oh Bapa, aku haus Bapa. Bapa, doa kami Tuhan, singkirkan virus dari negeri ini. Gimana rasa hormatnya? Kita lihat waktu Niniwe bergumul, datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Rajanya masuk ke dalam debu pakai kain kabung. Semua rakyatnya, dari yang tua sampai yang muda, semua puasa. Semua tersungkur di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menyelamatkan Niniwe. Nah kalau doa-doa kayak gini nih yang datang, Tuhan, kasih karunia-Mu Tuhan bagi sini Tuhan. Duduk manis-manis di hadapan Tuhan. Sujud di hadapan Dia, berlutut. Enggak, gini, angkat kaki. Tuhan, selamatkan bangsa ini Tuhan. Coba perhatikan, berapa banyak berdoa seperti itu? Bertobat. Dia mulia.
Dia agung. Jangan nggak punya hormat sama dia. Jangan nggak punya respect sama dia. Mengerikan kalau kita sampai ke tingkat itu. Dan ada satu lagi, mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau ada orang disembuhkan, itu siapa yang nyembuhin? Tapi perhatikan ya, orang bersaksi, wah matanya melek. Wah saudara-saudara, lihat ini Tuhan. Tadi saya tumpang tangan ke dia, kamera sini, lihat sini nih. Tadi saya tumpang tangan, sekarang matanya melek. Waspada, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Masuk itu nanti dibuletin ya. Dan kemudian diwawancara, ya sesudah hambanya menumpangkan tangan ke dia, sekarang dia sembuh, dia ini. Waspada, mencuri kemuliaan Tuhan. Tidak, kita nggak ada apa-apanya. Yang hebat itu kuasa Allah. Bahwa kita kemudian bisa menjadi alat untuk kuasa itu disalurkan, amin. Dan ini banyak terjadi di lapangan ya. Coba dulu seseorang sini, ambil close up. Apa yang kamu rasa? Apa yang kamu rasa? Seperti dia yang melakukan itu. Dan itu banyak sekali di lapangan ya. Saya sering kali suka senang ngikutin apa di YouTube itu ya. Enak. Betul, enak. Sepertinya hebat dia. Tidak boleh ya, di sini yang hebat Tuhan ya. Kita hamba-hamba semua. Dia mulia, dia agung, dia sangat besar. Bahwa dia mengasihi kita, amin ya. Kita mengucap syukur untuk itu. Dan sini nih. Ada lagi, ini itu kalau tadi itu dari hamba-hamba. Tapi ini dari jemaat. Misalnya gini nih ya. Ini doa kesembuhan. Saudara-saudara, kita minta kepada Tuhan agar malam ini Tuhan hadir di ruangan ini, Tuhan menjamah siapa yang sakit. Dan kita berdoa, Tuhan, Kau hadir di ruangan ini Tuhan, jamah yang sakit Tuhan. Nah kemudian tiba-tiba begitu buka mata, lah udah pada ngantri situ. Kenapa? Semua mau dijamah sama hamba Tuhan ya. Tadi kan doanya kan, Tuhan Kau hadir di ruangan ini, jamah semua. Tapi orang-orang datang kemudian ngantri situ tuh, minta dijamah sama hamba Tuhan ya. Di mana sih imannya? Bukannya nggak salah, kalau disuruh kayak gitu oke. Tapi kalau nggak disuruh, punya iman nggak bahwa ketika kita berdoa Tuhan benar-benar hadir di tengah-tengah jemaat, Tuhan menjamah satu-satu. Gak usah pakai ngantre. Kadang-kadang situ, ini suka bernubuat nih hamba ini nih. Begitu ditumpang tangan, tolong rekam ya, apa nubuatannya? Nggak bisa kayak gitu ya. Nggak bisa. Jangan pakai hal-hal yang kayak gitu ya. Itu kekejian di mata Tuhan. Dan itu apa? Itu gara-gara mengkultuskan ya. Tapi ada juga yang gara-gara budaya. Misalnya gini nih. Tuhan berkenan melakukan sesuatu. Tuhan ingin menyembuhkan. Misalnya Naaman gitu. Tuhan mau menyembuhkan Naaman. Naaman itu panglima. Setelah bilang apa? Nyebur ke got itu. Kalau Naaman dia mempertahankan budaya dia sebagai pembesar, dia nggak akan nyebur. Nggak akan jadi. Nggak akan terjadi apa itu. Dan berapa banyak di antara kita, kadang-kadang Tuhan bilang, menari, kita nggak mau menari. Angkat tangan, kita nggak mau angkat tangan. Saya kasih satu contoh ya. Saya pernah baca ini, ada seorang hamba Tuhan dari Kenya. Jadi Tuhan bilang apa? Anakku, aku akan kirim kamu untuk berbicara di satu seminar di London. Oke Tuhan, dia taat, aku siap. Dia kemas-kemas barangnya, dia tunggu-tunggu. Tanggal berapa Tuhan? Tanggal sekian. Dia tunggu-tunggu, kapan tiketnya muncul? Gak ada tiket yang muncul, gak ada orang antar tiket. Dia tanya, Tuhan ini koper udah siap Tuhan, mana tiketnya? Tuhan bilang, pergi ke airport.
Dia taat, dia pergi ke airport. Dia pikir nanti di airport ada orang pakai ginian, dia bilang, sini di sini nanti ini ada tiket untuk kamu ke London. Sudah sampai di airport, nggak ada gini. Dia bilang, gimana Tuhan? Kan aku mesti pergi ke London. Dia tanya, Tuhan, jadi gimana nih Tuhan? Tuhan bilang, masuk ke WC. Dia taat, dia masuk ke WC, dia buka pintu WC, dia tutup ke dalam. Terus, puji aku di sini. Kahina kan banyak kita menyanyi-nyanyi di WC. Tuhan bilang, puji aku, sembah aku di sini. Oh, dasar dia pikir, ya udah kalau Tuhan maunya gitu, dia nyanyi, haleluya, seluruh WC itu dengar. Gak pusing dia. Dia taat aja. Dan kemudian apa? Ketika dia sudah hadirat Tuhan sudah hilang, dia pikir, ya udah selesai ini. Jadi Tuhan gimana? Tuhan bilang keluar. Dia buka pintu, dia kaget. Heathrow Airport, London. Buka pintu WC, dia di airport di London. Nah, tiba-tiba ada kurir datang, Pak, Anda sudah ditunggu, seminar jalan jam sekian. Nah, dia pergi ke seminar. Dan dari seminar, dia balik lagi ke airport. Dia tunggu lagi, mana ini tiket? Sama lagi, Tuhan bilang, masuk lagi. Puji aku. Di airport London, dia memuji Tuhan lagi di kloset. Dan apa terjadi? Begitu dia buka pintu, Kenya lagi. Apakah ini mustahil bagi Tuhan kita? Tapi berapa banyak orang mau percaya? Bisa terjadi di kita. Ketaatan kita adalah jaminannya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, jadi lihat ini ya, kita ini dilatih sampai benar-benar total persen sama Tuhan. Kalau Tuhan ngomong A, A. Kalau Tuhan ngomong B, B. Nggak ada keraguan sedikit pun di situ ya. Jadi inilah yang saya harapkan mungkin dari pembelajaran kita hari ini. Yuk, iman kita tingkatkan. Bangkit. Sampai kamu bikin heran dunia. Kenapa? Nggak ada yang mustahil bagi kamu. Bahkan nanti ketika hari yang jahat itu, kamu kalahkan dia. Atau kamu hadapi maut itu tanpa berkedip. Ini yang kita butuhkan ya, dan saya percaya dari gereja ini akan muncul laskar-laskar yang luar biasa di hadapan Tuhan. Akan muncul orang-orang yang akan menjadi penuai di akhir zaman, akan menjadi martir-martir yang luar biasa di kemudian hari. Ya, tapi satu, tekun. Amin. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kasih-Mu bagi jemaat-Mu di sini Tuhan. Engkau tidak pernah melepaskan tangan-Mu dari jemaat ini Tuhan. Engkau berbicara, Engkau menggembalakan mereka, Engkau menghibur mereka, Engkau menguatkan mereka Tuhan. Dan Engkau sempurnakan perangkat-perangkat di sini, akan banyak berbicara, mengeluarkan isi hati-Mu, akan banyak mengingatkan, akan banyak melaksanakan hal-hal yang menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Engkau berkati satu persatu jemaat di sini, Engkau berkati gembalanya, Engkau berkati semua staf yang melayani di sini Tuhan. Biarlah semua Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Semua melaksanakan kehendak-Mu, semua hormat dan respek kepada-Mu Tuhan, semua takut akan Engkau Tuhan, dan semua setia melayani Engkau. Tuhan, api-Mu menyala di tempat ini Tuhan, bakar semuanya Tuhan, dengan api yang kudus Tuhan, api yang menyala-nyala, yang hanya mencari Engkau Tuhan, tidak punya kepentingan lain, hanya melaksanakan segala sesuatu yang akan menyenangkan hati-Mu, yang Kau nikmati Bapa. Terima kasih untuk apa yang sudah ditanam di sini Tuhan. Kami percaya tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi Tuhan akan membuat mereka bertumbuh dan berbuah. Dan Tuhan akan menjadi bangga kepada jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Beri kekuatan kepada gembala di sini, kepada semua staf yang melayani, dan kepada semua jemaatnya. Untuk saling mengasihi satu dengan lain, saling bergandengan tangan, dan menjadi kuat bersama-sama untuk mempersiapkan diri, menyongsong akhir zaman, menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapak. Kau jaga gereja ini, Kau pelihara gereja ini, penuhi segala kebutuhan, cukupi mereka Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau tetap akan menjadi gembala di sini, Engkau menjadi terang di sini Tuhan, dan Engkau menjadi api yang menyala-nyala di tempat ini Tuhan, yang membakar semangat mereka untuk hidup kudus di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dan dalam Tuhan Yesus. Hamba serahkan semua jemaat, dan dari pemimpin lagi sampai yang jemaat yang paling kecil Tuhan, untuk diprogram menjadi laskar Kristen dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin.